Banjarmasin, jangan lupa untuk saksikan obrolan budaya yang pastinya akan bahas tentang tema yaitu budaya sehat kaum milenial bersama kedua narasumber kita yang cantik dan juga yang ganteng. Jangan lupa untuk stay tune di kanal YouTube kita di RRI Net Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pendengar dan pemirsa RRI Net Banjarmasin bareng aku Iki. Ya pastinya akan nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan pastinya hari ini yang biasanya kita di obrolan budaya itu ngobrol bersama pengrajin sasirangan. Terus juga kita ngobrol bersama yang namanya pengrajin musik tradisional. Dan hari ini spesial banget, kita ada di kota Banjarbaru dan kita pastinya berada di tempat pusat kebugaran ya, lebih tepatnya untuk latihan jasmani, latihan otot. Pastinya kita ada di LXTira Gym ya. Dan hari ini juga kita ngobrol bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Alfia Istiqamah atau biasa dikenal dengan sebutan Teteh Abel selaku ownernya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Dari bentukannya aja udah sehat banget ya. Alhamdulillah. Dan yang satunya lagi bersama personal trainer kita ada Bang Rizky Ayas. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merasa tersaingi ya Iki ya karena badannya kecil banget. Hari ini kita akan bahas tentang topiknya yaitu budaya sehat kaum milenial. Jadi kita akan bahas lengkapnya, namun kita akan break sejenak. Kita akan dengarkan dulu spesial hiburan dari One Secret yang berjudul Pembatangan. Membawa kita gandeng
Baik pendengar dan pemirsa RRI Net Banjarmasin, balik lagi bareng kita bertiga di sini dan pastinya akan bahas tentang budaya sehat kaum milenial itu seperti apa gitu ya. Dan tentu kita tahu anak-anak milenial sekarang kan memang sukanya scroll TikTok, terus juga bikin-bikin konten, selfie-selfie gitu ya. Namun ya, karena kita saat ini berada di LX Tira Gym, pastinya kita akan membahas tentang kebugaran. Nah, yang pasti kita tanya dulu bersama Teteh Abel selaku ownernya hari ini. Awal mula itu seperti apa nih Teteh Abel sampai Teteh Abel itu bisa mendirikan sebuah tempat nge-gym ini? Awal mulanya karena saya memang suka berolahraga ya. Itu salah satunya pasti ya. Salah satunya itu. Jadi ada kepikiran, kayaknya nih buka tempat usaha gym bagus ya, paling enggak buat diri sendiri, buat teman-teman, mengajak sudah seperti apa ya? Seperti lifestyle lah ya kan. Kita olahraga setiap hari. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Dari berawal awalnya, suka dulu. Iya, berawal dari suka, pernah PT di tempat fitness lain, terus ya itu awal mulanya. Berarti memang ada keinginan diri sendiri ya untuk buka usaha ini. Jadi kayak apa biasanya ikut nge-gym bareng orang, di tempat orang gitu. Tapi nge-gym tempat orang berapa kali nih pernah Kak? 3 kali. 3 kali doang bisa udah mendirikan ini ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi pendengar pemirsa pastinya berawal dari ikut nge-gym dulu di tempat orang, terus suka berolahraga dan sampai akhirnya bisa terciptalah tempat ini gitu ya. Tapi kalau dari Teteh Abel sendiri, penting nggak untuk kita itu melakukan olahraga? Penting banget karena buat jangka panjang, buat kita di hari tua bisa lebih kuat gitu kan. Kenapa tidak dari umur sekarang nih kita berolahraga setiap hari. Jadi ya seperti lifestyle lah saya buat diri saya sendiri lah. Jadi mengajak teman-teman buat ya ayo kita olahraga gitu. Tapi kalau LX Tira Gym ini kapan itu didirikannya nih Teteh Abel? Setahun yang lalu pas bertepatan dengan anniversary-nya ya, di bulan Mei ini. Tahun lalu, berarti ini baru aja ya? 2023. Baru aja dan alhamdulillah senang sekali kita bisa ada di sini itu. Oke, kita lanjut sama Bang Ayas ini selaku personal trainer. Jadi gimana nih Bang Ayas? Kenapa jadi Bang Ayas itu bisa jadi personal trainer ya di sini? Mungkin apakah memang latar belakangnya itu suka olahraga juga? Tapi kalau dilihat dari masa ototnya tuh sudah emang dari dulu gitu. Kelihatan ya. Oke, mungkin cerita sedikit dulu. Boleh. Dari awal latar belakang saya itu memang sebagai penyuka olahraga dan sebelumnya belum kepikiran mau ke dunia fitness awalnya. Ya pas sekolah biasalah kita main futsal, main basket segala macam. Cuman memang ada mungkin tipikal kepribadiannya ya, saya itu kompetitif orangnya. Jadi lihat teman yang kuat saya juga pengen lebih kuat. Nah, akhirnya awal-awal itu cobalah latihan sendiri dulu. Ke gym biasalah, saya di kampung di Kandangan jadi nggak ke Banjarbaru dulu awalnya. Nah, sampailah di progresnya sudah bagus dan akhirnya direkrut oleh KONI Kabupaten menjadi seorang atlet. Nah, di situ sudah mulai semangat nih ya. Cuman dengan prestasi yang didapat saya masih merasa kurang gitu di dalam diri saya. Jadi apa sih bergunanya kita kan kalau cuman untuk membesarkan ambisi pribadi aja. Ya itu kan kalau menang ya sudah. Nah, jadi saya berpikir lebih ke gimana saya bisa berguna bagi orang banyak gitu. Jadi awalnya saya cari info apakah ada tempat gym yang memang menerima untuk personal trainer gitu. Jadi saya bersedia dilatih di situ, dididik di situ dan akhirnya awal mula itu sekitar 2 tahun yang lalu saya mulai fokus di dunia personal training di Banjarbaru. Dan di X Tira baru 1 tahun terakhir dan alhamdulillah di sini udah ya memang istilahnya yang paling disupport. Alhamdulillah kita punya owner yang juga sangat mendukung develop si alat kita lebih bagus. Kita juga diedukasi, saya diberikan kesempatan untuk dapat ibaratnya kelas yang lebih di atas lagi untuk dididik sebagai seorang personal trainer. Kita juga memang dilatih untuk itu. Jadi untuk Bang Ayas sendiri untuk menyukai olahraga itu sejak tahun berapa itu Bang? Entah sekolah SD atau udah suka atau gimana? Sebenarnya udah dari SD. Oh dari SD, dari SD sudah berotot gitu ya? Enggak juga, lebih ada jiwa untuk olahraga. Kuat-kuatan itu lah, awalnya kuat-kuatan. Saya semuanya itu kan main panco gitu kan. Terus
pas sudah SMA baru kan ada gym di tempat saya. Nah, disitulah saya baru memulai itu dan akhirnya mencintai olahraga itu sampai sekarang. Ya. Gitu. Tapi kalau idealnya nih Bang, untuk orang yang nge-gym atau berolahraga itu dari usia berapa gitu? Sebenarnya nggak ada usia yang mutlak ya untuk berolahraga, karena memang sejatinya kita sebagai manusia kan itu makhluk yang bergerak gitu. Jadi kalau kita nggak gerak berarti kan kurang gerak, dan itu kecenderungannya kemana kira-kira? Kecenderungannya kan ke arah kesakitan sebenarnya, bukan ke arah yang lebih baik. Jadi dari muda semakin tua malah semakin harus banyak gerak gitu. Jadi semua kondisi, semua usia itu bisa berolahraga, terutama resistance training atau yang kita kenal sebagai fitness lah. Cuman treatmentnya berbeda biasanya. Makanya kita beda-bedakan. Kalau yang kalangan yang muda mungkin latihannya berbeda. Kalau yang udah agak berumur juga berbeda. Tapi bisa semuanya. Gitu. Jadi dengan satu personal trainer tapi bisa ada rentang usia-usianya gitu ya. Iya, ada. Yang penting kan tahu cara ngehandle-nya gimana. Gitu. Jadi semuanya bisa. Dan ibaratnya kalau datang ke tempat gym itu nggak langsung angkat yang beban yang 50 kilo gitu ya. Dari yang kecil-kecil dulu gitu. Bertahap. Tapi tahapan awal itu apa nih Bang Ayas? Tahapan awal itu sebenarnya ini kembali lagi ke individu masing-masing. Ya, jadi kita punya goals masing-masing kan. Kalau saya memang lebih sukanya kuat-kuatan. Belum tentu kan, misalnya Mas Iki, saya pengen badannya yang atletis aja lah, misalnya yang bagus pakai baju aja lah. Jadi itu yang biasanya kita harus tahu dulu di awal. Oh, harus dijelaskan dulu gitu ya. Entah itu kita pakai personal trainer, kita hire si personal trainer itu baru kita ceritakan, atau kita sendiri yang mengetahui pola latihan itu dulu. Cuman kan ya sekarang kita tahu lah orang maunya serba instan kan. Jadi dia memang biasanya saya mau langsung terima beres aja deh Mas, saya maunya ini kan itu. Jadinya enaknya kita personal trainer itu sebenarnya. Cuman kalau yang masih awal-awal ya kita bertahap mengedukasi diri dulu lah minimal, baru kita memulai gitu. Jadi nggak salah persepsi kalau latihan beban itu pasti nanti jadinya berotot, pasti identiknya dengan rasa sakit badan gitu. Sebenarnya nggak gitu. Biasanya itu nih Bang. Biasanya kalau misalkan orang-orang itu kan, kalau aku biasanya ke tempat nge-gym nih pasti awal-awal tuh pasti sakit gitu katanya. Malamnya tuh kerasa banget sakitnya gitu. Gitu tapi kan. Itu tahapannya salah mungkin kali ya? Kemungkinan. Tapi untuk rasa sakit pasti ada, ya kan, karena istilahnya no pain no gain kan katanya gitu. Jadi tanpa kita merasakan prosesnya itu hasilnya kan juga nggak akan kita dapat gitu. Pasti akan ada rasa lelah, rasa sakit. Cuman kalau caranya salah itu akan lebih sakit lagi biasanya gitu. Jadi itu pasti ada. Ya, dan seiring berjalannya waktu kan seperti yang Kak Abel sampaikan tadi, itu kan dijadikan lifestyle. Bukannya kita latihan 1 bulan habis itu stop, tapi kita menjadikannya sebagai isyarat untuk bisa hidup sehat gitu, bisa bergerak dengan normal sampai tua lah istilahnya. Jadi sebisa mungkin dia sustainable, dia terus-menerus dilakukan gitu. Harusnya kita enjoy, bukan berarti kita harus sakit-sakitan, enggak. Itu biasanya di awal-awal doang kejadiannya. Buang jauh-jauh pemikiran kayak gitu ya. Enggak gitu. Istilahnya kalau olahraga itu dijadikan hobi aja gitu ya. Iya benar, dijadikan syarat. Jadi kita harus berolahraga seminimal mungkin 3 kali seminggu, mungkin 2 kali gitu. Kalau misalkan lari aja gimana nih Bang? Lari dari kenyataan mungkin. Lari-lari misalnya keliling lapangan gitu. Soalnya nggak pernah. Oh nggak pernah. Lebih ke kardio itu ya. Bukan yang lari dari kenyataan, tapi saya nggak pernah. Oh iya. Kalau lari-lari keliling lapangan tuh bisa gak sih Bang kalau dikatakan untuk untuk kategori menyehatkan? Dalam menyehatkan iya. Itu kan salah satu sarana untuk menyehatkan otot jantung kita, salah satunya ya. Tapi jangan lupa juga diingat kalau kita itu makhluk yang bergerak. Betul. Jadi ketika ada kecenderungan ya setiap tahun di atas 30 tahun itu 1% otot kita menurun setiap tahunnya. Jadi ketika otot itu nggak dilatih, maka dia akan terjadi penurunan dengan sendirinya bahkan. Ya, jadi jangan lupa juga latih otot rangkanya dengan latihan beban atau resistance training tadi namanya. Jadi kalau hobinya memang lari, misalnya Mas Iki nih hobinya lari nih keliling kayaknya enggak sih. Nih bisa. Kalau kelihatan dari bentuk tubuh tuh kayaknya enggak.
Kayaknya males. Jadi diselipkanlah misalnya 2-3 kali latihan beban untuk menjaga fungsi si otot itu dan menjaga biar nggak terjadi penurunan massa otot tadi itu sih. Jadi luar biasa banget. Memang kalau misalkan mau latihan di tempat nge-gym itu pastinya juga harus ada rangkaian-rangkaiannya kayak awalnya seperti apa, dan pastinya juga harus pakai personal trainer. Jangan asal-asalan angkat beban 50 kilo langsung diangkat, tangannya langsung patah gitu. Jangan kalau bisa. Oke, baik, nanti kita akan lanjutin kembali. Mungkin pendengar dan pemirsa tetap stay tune aja terus di RRI Net Banjarmasin. Sekarang kita kasih lagu kedua, 45. Si 45 kakak ai kuriding kata patah sabila di kalawan ampat si 45 kakak ai kutanding sudah RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ya baik pendengar dan pemirsa RRI Net Banjarmasin, balik lagi bareng kita bertiga hari ini sudah dihibur dengan One Secret pastinya dengan lagu 45. Spesial banget kita akan budayakan lagu-lagu Banjar dan juga berbudaya sehat bersama LX Tirangicim pasti hari ini ya. Dan kembali kita akan bertanya dengan Teh Abel. Kalau Teh Abel ini kan ownernya nih. Kan budaya sehat sudah dijalankan ya Teh Abel ya. Tapi apa sih yang Teh Abel inginkan atau harapkan dari budaya sehat sekarang atau memang ada impian untuk body goals kah atau memang seperti apa? Salah satunya. Salah body satunya. goals ya. Itu kan memang diharapkan oleh wanita gitu. Itu. Jadi body goals awet muda dengan cara konsumsi yang eat clean lah ya. Healthy food gitu dengan tidur yang cukup, olahraga yang teratur. Gitu sih. Ya, makan makanannya itu seperti apa Teh Abel? Apakah ada pantangan nggak boleh makan minyak, minum minyak? Salah satunya ya, yang dihindari itu minyak dan tepung. Oh minyak dan tepung. Iya. Jadi misalnya kalau mau makan yang ada minyaknya, ya mungkin minyaknya yang bisa kita ganti. Misalnya dari kayak biji bunga matahari gitu, atau minyak zaitun. Sekarang kan udah banyak ya di supermarket dengan yang makanan-makanan yang sudah, oh ini buat diet nih, oh ini bagus buat kesehatan, lah kitanya aja yang bisa memilih gitu. Terus kayak tidur yang cukup ya, itu juga sih air putih ya. Air putih 3 liter sehari itu. Ya, tapi kan kalau misalkan budaya orang Indonesia ini kan kalau berpikirnya kalau nggak makan nasi itu nggak makan namanya. Iya, kebanyakan orang ya. Sekarang kan ada nasi merah juga. Oh ada. Jadi bisa diganti dengan nasi merah atau karbonya diganti dengan kentang. Itu sih bisa kita akalin sendiri lah. Kadang kan ada orang yang defisit kalori menghitung-hitung. Oh ini makanan kita sehari berapa kalori gitu kan kita harus tahu yang masuk gitu ya. Jangan asal makan aja nih. Yang pasti kan jangan makan yang berminyak-minyak. Jadi walaupun kita olahraga makanannya nggak dijaga juga percuma. Bukan percuma sih ya. Kalau sayangnya itu kita sudah ngejar body goalsnya tapi tetap makanan kita nggak sehat. Itu sayangnya ya. Iya. Tapi kan Teh Abel sendiri kan suka nge-gym nih ya. Biasanya kan kalau ada biasanya Rizky tahu itu ada yang namanya senam jumba. Iya, ada. Itu termasuk juga nggak sih Teh Abel? Itu kan kardio ya, lebih ke kardio. Jadi ya bisa diselingin aja, misalnya mau kita latihan beban, besoknya kardio, besoknya beban lagi, itu masih aman ya, ya Kak? Ya. Tergantung preferensi masing-masing. Iya, lebih suka yang mana gitu. Cuma tadi yang nggak kita lupakan, kita juga harus melatih geraknya. Mungkin hobinya tadi di situ, tapi bisa ditambahkan lagi biar ototnya gitu. Lebih maksimal lagi gitu ya. Maksimal. Kalau menurut Bang Ayas sendiri untuk makanan apakah ada yang dijaga nih Bang Ayas? Oke. Pertama tadi mungkin temanya makan nasi ya. Gitu. Gak makan nasi tuh gak makan gitu. Nasi, jadi gak makan gitu. Oke, yang pertama itu kita melihat kebiasaan masyarakat kita dulu ya. Di awal dari dulu mungkin ya itu udah kebiasaan kalau konsumsikannya mostly itu karbohidrat ya. Dimana pada saat karbohidrat masuk kan kita merilis insulin, namanya ini sedikit teoritis ya mungkin biar teman-teman mungkin juga belajar sedikit sama-sama lah kita belajar. Ketika merilis hormon insulin maka kecenderungan badan kita itu akan menyimpan si gula tadi menjadi cadangan tenaga yang mana kita kenal dengan lemak tadi ya. Makanya tadi kan Mbak Abel juga tahu dia nggak mengkonsumsikan tepung. Tepung kan salah satu sumber terbanyak juga ya yang dikonsumsikan masyarakat kita, yang akhirnya di tepung itu sebenarnya nggak ada lemaknya loh, dia karbohidrat aja. Tapi ketika masuk ke tubuh, dia di metabolisme memunculkan si insulin tadi, insulinnya rilis, maka kecenderungan badan kita akan menyimpan cadangan tenaga tadi ke dalam bentuk lemak. Apalagi kita yang punya lemaknya sedikit, teman-teman yang olahraga tadi mungkin
makan dikit aja udah gendut gitu. Iya kan? Nah, gitu. Bahkan makan dikit aja perut tuh udah kencang gitu. Gitu. Nah, makanya Iya. tadi kita sebisa mungkin lah mengedukasi diri kita sendiri untuk ya berubah lah dari pola perilaku, kebiasaan yang memang udah turun-temurun mungkin ya dilakukan itu. Dan ini juga salah satu yang mempengaruhi pola makan tidak bagusnya pola makan kita itu kan karena sekarang serba cepat ya. Mungkin jadi makanan siap saji gitu. siap saji. Dari prosesnya pun kita udah tahu kan itu melibatkan biasanya natrium yang tinggi. Prosesnya juga bikin yang kalorinya tadi sedikit jadi melonjak banyak. Betul. Padahal dia volumenya cuma segini aja misal nih ya. Tapi segini direbus sama segini digoreng jadi lebih banyak kalorinya yang digoreng. Iya. Sama-sama aja juga sama kecil gitu. Dan dulu kalau kita throwback dulu istilahnya ya. Dulu kan kita harus bertani dulu, masak dulu, Betul. jalan sana sini baru makan gitu. Iya. Sekarang kan udah nyaman, tapi bukan berarti kita menolak perkembangan zaman ya. Cuman kalau kita yang makhluk bergerak tadi dibikin diam terus, artinya kan itu tidak sesuai dengan pola perilaku kita yang seharusnya gitu. Jadi itu sih yang harus disadari. Ya, sama berarti kita memang orang harus sadar, milenial kita lah. harus sadar banget ya akan pentingnya kesehatan. Dan juga walaupun kita ikut nge-gym, zumba dan lain sebagainya, banyak gerak, tapi kalaupun memang makannya nggak teratur tuh sama aja gitu ya. Sama aja. Teh Cuman Abel buat ya. sehat ya. Iya. Sehat cari keringat gitu kan. Iya. Kalau Teh Abel sendiri memang orangnya suka jalan-jalan nggak sih Teh Abel? Kayak jalan-jalan olahraga gitu walaupun nggak di tempat nge-gym. Iya. Jogging gitu. Iya. Lebih ke jalan di mall mungkin. Jalan di mall ya. Jalan di mall belanja gitu ya, Iya, atau lari-lari udah di mall. kardio Iya. kan tuh. Baik, ada nggak sih tips dan triksnya untuk orang yang baru memulai hidup sehat gitu? Mungkin dari Abel dulu Teh bisa. Abel dulu mungkin. Kira-kira opini kita aja gitu. Opininya mau mulai dari kita bangun pagi ya. Aku sih kayak gitu. Kadang mengumpulkan niat tuh dari kita bangun pagi nih, kasihan kan tubuh udah Seharian capek bekerja gitu. capek itu. Jadi sayangi diri sendiri lah. Jadi kita memulainya itu dari yang ringan-ringan. Kalau nggak bisa yang beban dulu, kita kardio dulu kayak treadmill ya itu sih. Jadi kan baru nanti pas sudah masuk gym biasanya orang-orang tuh pada yang kok ini ya pegang beban tuh kayaknya asik nih gitu. Kan ada juga orang yang kayak Iya. gitu. Ada juga yang pegang beban terasa berat banget gitu ya. Bahkan takut sekali masuk tuh udah nggak mau kesini lagi gitu ya. Tapi ada Iya, nggak sih ada. kalau di sini? Sebagian ya yang kayak gitu mungkin niatnya belum ngumpul kali. Karena juga ada beberapa yang pemula kan Iya, datang, pemula. yang kita bilang tadi dia mungkin masih belum belajar dulu Ya. atau enggak, kalau pengen terima beres aja lah misalnya saya hire PT dong misalnya, Ya. saya pengennya ini ternyata keliru aja, jadi kadang salah persepsi akhirnya. Nah gitu sih biasanya ada beberapa ada. Ya, Cuman jadi mostly bagus-bagus lah membernya udah tahu, diedukasi juga sama kita di sini. Iya. Kalau di sini, kalau di Extira Gym ini, PT-nya di sini siap kok gitu. Kalau ada yang salah atau Membantu gitu. memperbaiki gerak-gerakan. Oh ini salah begitu. Berarti memang dibantu juga Iya oleh dibantu. trainernya juga yang membantu Iya. untuk berolahraga dan Iya. keinginan-keinginan kita bisa terwujud gitu ya, untuk menambah massa otot dan lain sebagainya. Iya, Ini betul. berasa kuliah 2 SKS. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net Banjarmasin, mungkin kita break lagi dengan satu lagu berikut ini yang akan ditampilkan oleh One Secret dengan judul Paris Barantai. Kota baru gunungnya Bamega umbak menampur di Salakara, umbak menampur di Salakara. Kota baru gunungnya Bamega umbak menampur di Salakara, umbak menampur di Salakara. Batamu
Pulau Kembang terkenal sebagai pulau kerajaan kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya. Pulau Kembang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di sana, tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan. Pulau Kembang dengan kerajaan keranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net Banjarmasin, balik lagi bareng kita bertiga hari ini dan sudah di sesi akhir. Wah, luar biasa ya, tadi kita ngobrol panjang lebar tentang sehat ya pastinya kaum milenial. Namun sekarang gimana nih Kak untuk budaya sehat kaum milenial yang memang awalnya itu sudah salah jalan, biar kembali ke jalan yang benar itu seperti apa? Kalau menurut tanggapan Teh Abel? Ke jalan yang benar itu ya dari diri sendiri dulu, kita jangan terlalu medsos boleh kita lihat ya. Kadang kan ada edukasi yang dari medsos. Yeah. Cuman kan kita belum tahu nih langkah-langkahnya. Kadang kita lihat medsos tuh cuman separuh-separuh ya. Nah, kalau bagi saya ya kita dari diri sendiri, olahraga, makan yang sehat, makan yang teratur, tidur yang teratur, air putih yang tercukupi. Kembali ke diri kita yang menikmati. Jadi yang namanya saya sudah punya anak ya, jadi kedepannya itu saya mau menemani anak saya. Iya. Tapi nggak kelihatan lah punya anak. Udah kepala 3 sih, jadi lebih merasa penting banget olahraga gitu kan. Nah, jadi ya kembali buat diri kita sendiri. Ya, Jawa kata orang Banjar tuh bahasanya tuh mengaji beduduk ya. Jadi bertanyalah dengan orang yang tepat. Orang yang tepat, jangan melihat melihat yang di sosial media gitu. Langsung orang yang tepat aja. Menurut Bang Ayas gimana? Iya, tadi itu ya apa yang diupayakan mungkin ya untuk kaum milenial dalam hal mencapai pola hidup sehat kita tadi. Betul. Nah, kita melihat dulu mungkin kebiasaan yang cenderung dilakukan kira-kira ke arah yang mengarah ke kesakitan atau kesehatan biasanya sering. Ya, mungkin ada yang hobi galau gitu biasanya kan. Ya, anxiety. Iya, overthinking. Iya, dikit-dikit healing kan iya, gitu. Betul. Stres gitu ya. Makan-makan gitu ya. Salah satu isu yang sebenarnya tidak kita sadari ya, secara physically mungkin nggak kelihatan, tapi secara mentally itu terganggu biasanya. Itu salah satu impact juga dari kekurangan aktivitas tadi, gerak salah satunya, dan paling banyak itu dipengaruhi oleh faktor stres. Nah, dengan berolahraga itu salah satunya ya, jadi problem solvingnya juga itu menaikkan si endorfin kita sehingga perasaan kita lebih tenang biasanya ketika setelah berolahraga. Itu pasti pernah dirasakan teman-teman. Happy ya? Iya, lebih happy. Jadi nggak ada tuh dikit-dikit galau, dikit-dikit mau healing kemana. Kita cukup
berkegiatan yang positif ya dengan Berkumpul olahraga tadi, ya. ya. Udah. Kumpul dengan orang yang positif kan. Iya, Di betul. gym Ya, itu kan kita saling bertukar pikiran. Oh, makanan ini yang bagus nih. Oh, gerakan ini yang bagus nih. Ya Kayak awalnya nggak begitu. tahu tuh jadi tahu gitu Iya. ya. Karena berkumpul dengan teman-teman yang Lingkungannya memang ya. sudah bisa atau sudah mahir gitu. Ya, dan yang terakhir mungkin saya mau sampaikan juga warisan pola hidup sehat itu adalah kemandirian, jadi bukan ketergantungan. Seperti yang kita lihat sekarang kan itu kebanyakan orang klaim BPJS, ya, klaim BPJS segala macam penyakitnya berasal dari metabolic syndrome namanya. Itu berasal dari pembuluh darah, biasanya jantung segala macam. Akibat apa? Akibat under muscle biasanya. Jadi kekurangan otot, akhirnya si penampungan gula tadi jadi sedikit. Kemana dia mengalihkannya? Ke organ kita, ke hati. Akhirnya ada fatty liver namanya, segala macam, ada penyumbatan pembuluh darah dan lain-lain. Ya, jadi kemandirian bukan ketergantungan kepada obat-obatan. Makanya tadi kita harus mengambil langkah untuk mandiri dengan bergerak, dengan berolahraga. Nah, kemandirian didapat dengan apa? Dengan ketersediaan kita untuk mengedukasi diri sendiri, bersedia ya. Jadi kurang apa lagi istilahnya sekarang itu media sosial, platform di mana-mana itu sudah gampang istilahnya lah menyebarkan ini loh manfaatnya Edukasinya berolahraga. gitu ya. Apapun itu ya. Nah, gitu, jadi ketersediaan kita untuk menjadi terbuka dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan tadi. Nah, akhirnya dengan ketersediaan tadi kita jadi kecerdasannya akan meningkat dalam hal kesehatan. Gitu. Iya. Berarti memang yang pertama itu kuncinya harus ada kemauan dari diri sendiri betul. gitu Karena ya. nggak ada kurang-kurangnya. Betul. Sekarang itu semakin gampang. Broadcasting segala macam kan itu makin memudahkan. Jadi gunakanlah media sosial dengan betul. bijak gitu ya. Cari informasi tentang kesehatan. Yang memang kalau dirasa pengen memiliki tubuh yang bagus, yang berotot dan lain, buat perempuan juga untuk mencapai body goals ya. Seperti Teteh Abel yang sekarang tengah ini sudah luar biasa. Pastinya juga harus ada yang namanya tuntutan untuk berolahraga. Jangan membenci olahraga ya. Ini pas banget nih hostnya kadang suka olahraga. Jadi tantangan juga buat host sendiri untuk berolahraga. Jangan membatasi diri sendiri. Betul. Gitu. Oke. Closing statement ini dari Teh Abel seperti apa saran dan juga untuk pemirsa yang menyaksikan hari ini? Kalau saran saya boleh promosi? Boleh. Boleh ya. Buat yang di Banjarbaru dan sekitarnya, Martapura yang mau nge-gym, datang aja ke LX Tira. Di sini kita menyediakan PT personal trainer yang berkompeten. Nih termasuk Bang Ayas ya contohnya ya. Lihat contohnya berbeda dari sini. Oke. Bang Ayas gimana terakhir? Jadi kita di sini memang ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita sudah di training mungkin di awal ya. Jadi sebelum buka jauh-jauh hari kita sudah disiapkan sebagai orang yang memang menghandle di resistance training ya. Jadi latihan otot, kekuatan, strength, fungsional dan lain-lain. Jadi kita selain ada area untuk fitness dan personal trainernya, kita juga punya studio di atas kan tadi. Betul. Seperti yang kita bahas juga ada Zumba dan lain-lain mungkin yang udah banyak ngetren lah sekarang kan ada Pound Fit juga di sini lengkap loh. Lumayan lengkap gitu ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu nggak kehabisan pikir untuk berolahraga gitu. Langsung aja datang ke LX Tira nge-gym di Banjarbaru ya. Baik, terima kasih banyak buat Teteh Abel selaku owner dan juga Bang Rizky Ayas selaku personal trainer. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan budaya ini bisa meningkatkan yang namanya untuk kita berpikir sehat, pola sehat. Mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa melakukan yang namanya pola sehat dari makannya, terus juga kegiatannya, aktivitasnya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Teteh, Bang Ayas, mudah-mudahan sehat dan pastinya sukses selalu buat LX Tira nge-gym. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di sini. Dan terima kasih juga buat kru RRI Banjarmasin dan juga tadi ada hiburan dari One Secret. Terima kasih banyak untuk lagu-lagunya. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bulik bangsa tuman
bulik bangsa tuma lawasnya ulun bahada pian meninggalkan kampung halaman kepepurunan juga bulik pangdam ini ulun masakit hati pian nang ulun tangisi kadang sakira diri ulun merista pian datang ulun sambut lawan mayang ulun hamburi baras si baras kuning kurus semangat di muhara lawan pian datang ulun sambut lawan mayang ulun hamburi baras si baras kuning kurus semangat di muhara lawan. Juga bulik bangsa tuban lawasnya ulun maha dan pian meninggalkan kampung halaman kepepurunan juga bulik pangdam ini ulun masakit hati pian nang ulun tangisi kadang sekira diri ulun marista pian datang ulun sambut lawan mayang ulun hamburi baras si baras kuning kurus semangat di muhara lawan pian datang ulun sambut lawan mayang ulun hamburi baras si baras kuning kurus semangat di muhara lawan kurus semangat di muhara lawan kurus semangat di muhara lawan. Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tangguy atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6-7 pagi dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita